Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan akan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan judul Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Namun sebelum kita akan mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, sementara kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh diberikan pengertian, pengetahuan, dan iman untuk mempercayainya, sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ide mengenai pengampunan memunculkan pertanyaan bagi banyak orang. Apakah pengampunan itu? Jika kita mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita sebelum dia bertobat dari kesalahan itu, adakah kita sedang membenarkan perilakunya? Jika kita mengampuni seseorang, adakah itu berarti bahwa kita perlu membangun atau membangun ulang suatu hubungan yang akrab dengan mereka? Adakah pengampunan selalu membangun ulang hubungan? Mari kita pelajari lebih dalam di pelajaran hari Minggu menghadapi masa lalu. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, 13 tahun perjalanan yang penuh dengan kesedihan telah dilalui Yusuf. Kini dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ia memiliki kuasa yang besar di Mesir. Yusuf juga menikah dan memiliki 2 orang anak, hidupnya bahagia. Masa kelaparan yang diprediksi mulai terjadi. Dari berbagai tempat orang-orang datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Mereka harus menghadap Yusuf yang telah diberi kuasa oleh Firaun untuk keperluan itu. Apa yang terjadi dan apa yang Yusuf lakukan saat saudara-saudara Yusuf datang untuk membeli bahan makanan ke Mesir? Kejadian 42 ayat 7 sampai dengan 20. Yang pertama, Yusuf mengenali saudara-saudaranya sementara mereka tidak mengenali Yusuf sama sekali. Yang kedua, Yusuf memiliki kuasa dan bisa membalas dendam pada saudara-saudaranya tanpa harus membenarkan dirinya sendiri. Namun, gantinya balas dendam, Yusuf lebih peduli dengan anggota keluarganya di rumah. Yang ketiga, Yusuf mulai mengkhawatirkan ayahnya dan adiknya Binyamin yang bisa menjadi sasaran iri hati dari abang-abangnya setelah kepergian Yusuf. Yang keempat, ia mulai mengadakan penyelidikan untuk mencari tahu tentang keadaan keluarganya dan apakah abang-abangnya masih bersikap yang sama seperti dulu. Yang kelima, Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan serangkaian pertanyaan mengenai latar belakang dan keluarga mereka. Dia merasakan bahwa kesedihan mereka di masa lalu adalah tulus. Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Tidak ada niat balas dendam kepada abang-abangnya, walaupun ia memiliki semua kekuatan dan kuasa untuk melakukannya. Hanyalah orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan yang dapat memiliki hati seperti ini. Yusuf adalah contoh bagaimana seseorang mengalami pelecehan di dalam keluarga oleh abang-abangnya. Juga saat ia dijual sebagai budak dan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menjaga dan memelihara dia. Pelecehan seksual dan kekerasan emosional atau fisik tidak pernah menjadi bagian dari dinamika keluarga. Ini bukan hanya urusan pribadi keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Ini akan membutuhkan bantuan dan campur tangan dari luar, termasuk bantuan profesional terpercaya.
Kita semua telah dibeli melalui darah Yesus. Dan secara hukum, kita semua adalah miliknya. Siapapun yang melakukan pelecehan terhadap kita semua telah dibeli melalui darah Yesus. Dan secara hukum, kita semua adalah miliknya. Siapapun yang melakukan pelecehan berarti menyerang milik Yesus. Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 25 ayat 45 dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Di pelajaran hari Senin, menata panggung. Ketika Yusuf bertemu dengan abang-abangnya setelah kira-kira 20 tahun perpisahan, salah satu sikap Yusuf adalah mengampuni sebelum mereka sempat memohonkannya. Yusuf telah mengampuni abang-abangnya jauh sebelum Yusuf melihat mereka datang ke Mesir. Yusuf tidak akan pernah berhasil sampai di posisinya sebagai Perdana Menteri di Mesir jika dia tidak mengampuni. Kemungkinan besar kemarahan dan kepahitan akan menggerogoti jiwanya dan merusak hubungannya dengan Tuhan selama 13 tahun saat menjadi budak, bahkan saat di penjara. Tetapi realitanya di tengah statusnya sebagai budak dan terhukum di penjara, Yusuf menemukan perhentian bersama Tuhan. Beberapa studi dari orang-orang yang selamat dari tragedi yang ditimpakan pada mereka oleh orang lain telah menyoroti fakta bahwa bagi para korban penderitaan yang paling mengerikan, pengampunan adalah faktor kunci untuk menemukan kesembuhan dan untuk menyatukan kembali kehidupan mereka. Tanpa pengampunan, kita tetap menjadi korban. Karena itu, pengampunan lebih banyak berhubungan dengan diri kita daripada dengan orang lain atau orang-orang yang telah menyakiti kita. Bagaimana dengan abang-abang Yusuf menjalani hidup mereka setelah berhasil menyingkirkan Yusuf? Kejadian 42 ayat 21 sampai dengan 24. Mereka tidak menemukan istirahat yang tenang dan damai dalam hidup. Mereka telah diganggu oleh hati nurani yang bersalah selama bertahun-tahun. Perbuatan mereka telah menyebabkan kegelisahan dan ketakutan, melumpuhkan semangat hidup mereka karena khawatir akan pembalasan Allah. Tanpa diketahui abang-abangnya, Yusuf mengerti bahasa yang mereka gunakan. Ia menangisi mereka karena merasa kasihan atas penderitaan mereka. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa rencana Yusuf selanjutnya? Yusuf mengetahui bahwa kelaparan masih akan berlangsung beberapa tahun lagi. Dan karena itu, dia bersikeras agar mereka membawa Benyamin kembali bersama mereka pada saat mereka datang untuk membeli gandum. Kejadian 42 ayat 20. Dia juga menyandera Simeon. Kejadian 42 ayat 24. Setelah melihat bahwa Benyamin masih hidup, dia mengadakan pesta di mana dia jelas menunjukkan pilih kasih kepada Benyamin. Kejadian 43 ayat 34. Untuk melihat apakah pola kecemburuan lama masih ada pada abang-abangnya. Tetapi sekarang saudara-saudaranya tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu atau iri hati. Yusuf belum percaya sepenuhnya kepada abang-abangnya. Karena itu ia membuat ujian yang lebih besar lagi untuk menahan Benyamin di Mesir. Ujiannya berhasil. Sekarang Yusuf melihat bahwa memang abang-abangnya telah berubah. Kejadian 44. Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Suasana haru terjadi. Air mata sukacita tidak dapat dibendung. Tetapi kini, abang-abangnya diliputi ketakutan. Karena Yusuf memiliki kekuasaan yang besar. Mereka takut Yusuf akan balas dendam. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan.
bagaimana respon Yusuf terhadap ketakutan abang-abangnya. Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Apa yang ada di hati Yusuf yang tidak diketahui saudara-saudaranya adalah kasihnya bagi mereka telah mengalahkan kebencian. Pengampunan ada dalam hatinya, sebab kasih itu mengampuni. Di pelajaran hari Selasa, mengampuni dan melupakan. Roma 4 ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah makna lebih luas dari pengampunan? Pengampunan didefinisikan sebagai kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk kebencian, penghukuman, dan balas dendam terhadap pelaku atau kelompok yang bertindak tidak adil. Pengampunan tidak berarti tidak akan ada konsekuensi. Pengampunan tidak berarti membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Pengampunan berarti kita membalikkan kebencian kita dan keinginan kita untuk membalas dendam kepada Allah. Jika tidak, kemarahan, kepahitan, kebencian, dan dendam akan membuat apapun yang dilakukan orang atau orang-orang itu kepada kita menjadi lebih buruk. Pengampunan yang tulus tidak menunggu sampai orang yang telah menyakiti kita itu memohon kita untuk mengampuninya. Pengampunan yang tulus memilih untuk mengampuni orang lain ketika mereka tidak layak untuk itu. Sebab kasih Allah telah menjangkau kita ketika kita tidak layak untuk itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dr. Merlin Armour, seorang terapis keluarga yang bekerja dengan para korban yang selamat dari pembantaian untuk mengetahui apa yang telah dilakukan para korban yang selamat itu, dan untuk memahami apa yang telah terjadi pada mereka, menuliskan, seluruh gagasan tentang pengampunan adalah tindakan yang disengaja oleh korban. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Apakah kunci untuk dapat belajar mengampuni? Matius 18 ayat 21 sampai dengan 33 merangkumkan. Pertama, memahami bahwa kita telah diampuni dalam Kristus. Kita semua telah berdosa, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi juga terhadap Allah. Yang kedua, memahami bahwa setiap dosa sesungguhnya adalah dosa terhadap Tuhan dan pencipta kita. Namun di dalam Yesus, kita dapat menuntut pengampunan total atas semua dosa-dosa itu. Bukan karena kita layak mendapatkannya, tetapi hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Yang ketiga, memahami bahwa kita mengampuni bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena itu adalah apa yang telah kita terima dari Allah dan apa yang kita sendiri butuhkan. Itulah kunci untuk dapat belajar mengampuni. Kehidupan dan pengalaman Yusuf menawarkan kesempatan kedua untuk hubungan keluarga. Tidak ada dendam dan tidak akan jatuh kembali kepada hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tampaknya Yusuf ingin melupakan masa lalu mereka dan kemudian bergerak maju dengan cinta dan penerimaan. Begitu kita memahami kebenaran kudus tentang pengampunan ini, begitu kita dapat menjadikan pengampunan ini milik kita, begitu kita dapat mengalami sendiri kenyataan pengampunan Allah, kita dapat mulai melepaskan dan mengampuni orang lain. Di pelajaran hari Rabu, menjadikannya praktis. Bagaimana menjadikan praktis pengampunan itu? Pengampunan tidak selalu mudah, saudara. Namun kita harus memahami bahwa rasa sakit dan kerusakan yang terjadi pada kita bisa sangat menghancurkan, membuat kita terluka, lumpuh, dan hancur.
Penyembuhan akan selalu ada bila kita mengizinkan Tuhan menolong kita. Tetapi berpegang pada kepahitan dan kemarahan serta kebencian akan membuat penyembuhan menjadi lebih sulit. Kejahatan boleh jadi melukai kita, namun Allah adalah tabib besar. Allah membalut luka kita, menyembuhkan hati kita, dan memulihkan gambarnya dalam diri kita. Si jahat tidak dapat menghancurkan tujuan Allah untuk satu kehidupan yang didedikasikan kepadanya. Luar biasa pembelaan, perlindungan, dan juga kasih Allah kepada kita. Hal praktis apa yang dapat kita lakukan untuk mengampuni? Akui bahwa Anda benar-benar terluka. Ekspresikanlah perasaan Anda, kebencian atau marah sampai kepada Tuhan Yesus. Jangan simpan atau mencoba menguburkannya sendiri. Yang kedua, buatlah pilihan. Pengampunan seperti halnya cinta dimulai dengan pilihan, bukan perasaan. Kita dapat membuat pilihan untuk mengampuni. Allah tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri, pilihan ini tidak mungkin. Tetapi di dalam Markus 10 ayat 27 dikatakan segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Inilah alasannya mengapa kita disuruh berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Yang ketiga, teladan Yesus. Yesus tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk meminta maaf. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan kita. Lukas 23 ayat 34. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib adalah contoh terbaik dari apa yang telah dilakukan Allah sendiri untuk mengampuni kita. Jika Tuhan dapat melaluinya bagi kita, meskipun Dia tahu bahwa begitu banyak yang akan bagaimanapun menolak Dia, maka kita tentu dapat belajar untuk mengampuni juga. Jika Yesus dapat mengampuni mereka yang melukainya sedemikian rupa, kita dapat mengampuni mereka yang melukai kita oleh kasih karunia-Nya. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di pelajaran hari Kamis, menemukan istirahat setelah pengampunan. Yusuf akhirnya dapat berkumpul kembali dengan ayahnya dan semua saudaranya. Semua kepahitan telah berlalu. Mereka hidup penuh sukacita di tengah musim kelaparan yang masih melanda. Hal ini dapat terjadi karena pengampunan. Orang yang diampuni dan orang yang mengampuni selalu akan memiliki pengaruh positif kemana saja mereka pergi. Atmosfer di sekitar mereka salah satunya adalah damai. Sehingga orang merasakan kedamaian dalam kehadiran mereka. Kita mungkin tidak dapat memeluk dan menangis dengan orang yang telah menyakiti kita. Tetapi kita dapat menyuarakan pengampunan kita, baik secara lisan maupun tulisan. Saatnya bagi kita untuk melepaskan rasa sakit sejauh yang kita bisa. Mungkin rasa sakit akan tetap tinggal, tetapi kita dapat belajar untuk tidak memperhitungkannya lagi. Setidaknya kita bisa berada di jalan menuju kesembuhan. Apa yang kemudian dikhawatirkan saudara-saudara Yusuf setelah kematian Yakub, ayah mereka, dan apa yang mereka lakukan untuk mengatasinya? Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Mereka khawatir Yusuf akan balas dendam atas apa yang mereka pernah lakukan sebelumnya. Mereka mengutus orang untuk menyampaikan kepada Yusuf akan pesan ayahnya sebelum meninggal agar ia mengampuni saudara-saudaranya atas kesalahan di masa lalu. Mereka datang dan sujud di depan Yusuf dan menyerahkan diri untuk menjadi budak-budaknya. Bagaimana Yusuf merespon sikap saudara-saudaranya itu? Pertama, Yusuf menangis melihat kesusahan hati dan kekhawatiran saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf tidak memposisikan diri sebagai seorang yang berkuasa atas saudara-saudaranya
untuk melakukan tindakan apapun yang ia mau lakukan, meskipun ia dapat melakukannya. Yang ketiga, Yusuf mengakui kesalahan dan yang ketiga, Yusuf mengakui kesalahan yang dilakukan saudara-saudaranya, tetapi ia menegaskannya bahwa Allah telah membalikkannya menjadi kebaikan. Yang keempat, Yusuf berjanji untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya dan keluarga mereka. Ia menenangkan hati mereka dari kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah akhir perjalanan Yusuf dan saudara-saudaranya mengajarkan bahwa kita mungkin harus memaafkan berkali-kali. Ketika ingatan akan yang salah datang ke pikiran kita, kita harus segera pergi kepada Allah dan berdoa dan membuat pilihan untuk mengampuni lagi. Yusuf dengan sungguh percaya bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membantu menyelamatkan dunia yang dulu dikenal dari kelaparan, dan kemudian membantu keluarganya menggenapi janji Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Mengetahui bahwa Allah telah membatalkan rencana jahat saudara-saudaranya untuk membawa kebaikan, menolong Yusuf untuk mengampuni, sehingga ia dapat menemukan istirahat sejatinya di dalam Tuhan. Dalam Pena Inspirasi Ellen G. White, seri Membina jilid 5 halaman 188, dikatakan, tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa dia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Satu nasihat yang sangat penting bagi kita. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, hanyalah orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan yang dapat memiliki hati yang tulus, mengampuni, dan tidak balas dendam. Yang kedua, tanpa pengampunan, kita tetap menjadi korban. Karena itu, pengampunan lebih banyak berhubungan dengan diri kita sendiri daripada dengan orang lain atau orang-orang yang telah menyakiti kita. Yang ketiga, seluruh gagasan tentang pengampunan adalah tindakan yang disengaja. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Yang keempat, akui bahwa Anda benar-benar terluka. Buatlah pilihan untuk mengampuni. Ikuti teladan Tuhan Yesus untuk lebih dulu meminta pengampunan dan jangan menunggu orang lain meminta maaf. Dan yang kelima, orang yang diampuni dan orang yang mengampuni selalu akan memiliki pengaruh positif kemana saja mereka pergi. Atmosfer di sekitar mereka salah satunya adalah damai. Sehingga orang merasakan kedamaian dalam kehadiran mereka. Inilah kesimpulan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pelajaran ini boleh kita mengerti. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk memohon curahan Roh Kudus Tuhan sehingga kita dimampukan memahami akan pelajaran ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sementara kami mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat ini, kembali kami memohon akan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi masing-masing kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk memahami, mengerti, dan pada akhirnya kami boleh melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Mohon berkat untuk umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana video ini menjadi berkat bagi saudara, bagikanlah kepada yang lain. Mari kita terus semangat untuk terus bertumbuh di dalam iman kita. Belajar dengan sungguh-sungguh. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.